Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlu Nazar dari Prodi Pendidikan dan Usin 2019, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah permesinan yang diampu oleh Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, SPD MPDT, dan Bapak Dr. Andes Haji Dalius MM. Dengan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pengenalan cak atau cekam, bisa disebut juga cak dan kolot pada proses pemubutan. Apa yang disebut dengan cak? Cak atau cekam atau juga syak adalah merupakan salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mengikat benda kerja yang dikerjakan pada proses pemubutan. Cekam dapat terdapat pada kepala tetap mesin bubut dan terpasang pada sumbu utama mesin. Macam-macam cekam bubut dapat dibedakan berdasarkan renggangnya atau jumlah renggangnya. Nah, ini yang disebut dengan cak. Macam-macam cekam mesin bubut dapat dibedakan berdasarkan geraknya dan juga renggangnya. Cekam ini harus mampu mencekam benda kerja dengan kuat karena pencekam benda kerja yang tidak kuat akan mengakibatkan benda kerja terlepas ketika sedang dilakukan proses pembuatan. Juga dipastikan bahwa putaran benda kerja benar-benar simetris dan tidak oleng. Oleh hal ini dipengaruhi oleh hasil pemubutan yang lurus atau simetris dan hasil ukuran diameter yang presisi. Kapasitas pencekaman yang dimiliki oleh cak ini akan menentukan kapasitas pengerjaan yang dapat dilakukan pada mesin bubut tertentu. Kapasitas yang dimaksud adalah besar maksimal benda kerja yang dapat dijepit oleh cekam itu sendiri. Nah, ini adalah macam-macam cekam atau mesin bubut. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan gerak renggangnya. Macam-macam cekam mesin bubut ini apabila dilihat dari gerakan renggangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerakan renggang otomatis dan gerakan renggang independen. Plat cekam dengan renggang otomatis adalah hanya dengan memutar satu ekor lubang maka semua renggang dapat maju secara bersamaan atau mundur juga secara bersamaan. Cekam ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang beraturan atau simetris. Jenis ini paling banyak digunakan dalam berbagai pengerjaan pemubutan otomatis. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan gerakan renggangnya. Penggunaan cekam otomatis ini sangat mudah, hanya dengan menempelkan benda kerja pada mulut renggang. Kemudian memutar sebuah ekor lubang, maka benda kerja akan terjepit. Perlu diperhatikan pada saat penempatan benda kerja sebelum dikencangkan harus pada posisi yang simetris agar hasil pengerjaan dapat
simetris juga. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan gerak renggangnya. Macam-macam cekam mesin bubut ini, apabila dilihat dari geraknya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cekam renggang otomatis dan cekam renggang independen. Pola cekam dengan renggang otomatis adalah hanya dengan memutar salah satu engkol lubang, maka semua renggang dapat maju secara bersamaan atau mundur juga secara bersamaan. Cekam jenis ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang beraturan atau simetris. Jenis jenis ini paling banyak digunakan dalam berbagai pengerjaan pembubutan. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan gerak renggangnya. Penggunaan cekam otomatis ini sangat mudah, hanya dengan menempatkan benda kerja pada mulut renggang, kemudian memutar salah satu engkol lubang, maka benda kerja akan terjepit. Perlu diperhatikan pada saat penempatan benda kerja, sebelum dikencangkan harus pada posisi yang simetris agar hasil pengerjaan benda kerja dapat simetris juga. Kelemahan cekam otomatis adalah hanya dapat digunakan untuk benda kerja yang berbentuk simetris saja. Macam-macam mesin bubut berdasarkan gerak renggangnya. Nah, yang di sebelah kiri kita adalah bentuk cekam otomatis dan sebelah kanan cekam renggang independen. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan gerak renggangnya. Sedangkan cekam renggang independen adalah apabila memutar engkol pada suatu lubang, maka macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan gerak renggangnya. Sedangkan cekam renggang independen adalah apabila memutar engkol pada suatu lubang pada cekam renggang hanya dapat bergerak satu saja. Dengan kata lain, masing-masing renggangnya dapat digerakkan maju atau menjauhi pusat dan renggang lainnya tidak mengikuti. Cekam jenis ini dapat digunakan untuk menjepit benda kerja dengan bentuk yang tidak silindris atau tidak beraturan. Cekam ini juga dapat digunakan untuk mencekam benda kerja yang akan dibuat ekstensif atau sumbu senternya tidak sepusat. Kelemahan cekam independen adalah cara mengatur posisi benda kerja yang tidak cukup sulit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Cekam independen hanya dapat digunakan untuk kebutuhan khusus saja. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan jumlah renggangnya. Cekam mesin bubut memiliki jumlah renggang yang berbeda-beda. Macam-macam cekam mesin bubut berdasarkan jumlah renggangnya, yaitu cekam renggang 3 atau 3, cekam renggang 4, dan cekam renggang 6. Di antara macam-macam cekam mesin bubut tersebut, yang paling banyak dan yang sering digunakan adalah cekam renggang 3. Cekam ini biasanya adalah cekam dengan gerakan renggangnya otomatis. Sedangkan cekam renggang 4 biasanya digunakan untuk mencekam dengan gerakan renggang independen. Pemilihan penggunaan cekam ini sebaiknya disesuaikan dengan dokumen Watt profesional yang telah disusun sebelumnya. Cara memasang benda kerja
pada mesin bubut manual. Pencekaman pencekaman benda kerja pada mesin bubut sangat bergantung terutama pada bentuk geometris benda kerja dan tingkat presisi yang dibutuhkan. Artikel kali ini akan membahas tentang cara memasang benda kerja pada mesin bubut. Benda kerja pada mesin bubut dapat dipegang dengan beberapa cara, yaitu di antara standar menggunakan mandrel, dicekam dengan cak, atau digunakan pelat pembawah. Memegang benda kerja di antara dua center sebuah deck plat 1 dan plat deck 2 dapat digunakan sebagaimana ditunjukkan pada gambar menjepit benda kerja menggunakan cekam. Cara memasang benda kerja pada mesin bubut dengan menggunakan cekam adalah yang paling umum digunakan untuk benda kerja yang pendek. Jika panjang benda kerja jauh lebih besar dari diameter muka, pada bagian ujung dapat digunakan dengan senter kepala lepas, baik senter mati maupun senter putar. Cekam adalah menjepit benda kerja dengan menggunakan cekam. Cara memasang benda kerja pada mesin bubut dengan menggunakan cekam adalah yang paling umum digunakan untuk benda kerja yang pendek. Jika panjang benda kerja jauh lebih besar dari diameternya, maka pada bagian ujung dapat didukung dengan standar kepala lepas, baik standar mati maupun standar putus. Cekam ada yang renggang 3 otomatis maupun renggang 4 independen. Selain itu, juga dapat digunakan cekam dengan jenis cekam pneumatik yang biasanya digunakan dalam produksi massal untuk menggunakan tingkat otomatis. Memasang benda kerja pada plat pembawa. Benda kerja yang berukuran besar yang tidak dapat dijepit dengan menggunakan cekam dapat dipasang secara langsung menggunakan plat pembawa atau dipasang pada memegang benda kerja pada plat pembawa. Benda kerja yang berukuran besar yang tidak dapat dijepit dengan menggunakan cekam dapat dipasang dengan menggunakan plat pembawa atau dipasang pada pengepas yang dilakukan pada plat pembawa. Benda kerja dan plat sudut harus diimbangi dengan menggunakan penyeimbang yang dipasang pada posisi perlawanan pada plat pembawa. Perlengkapan plat telah terbukti sebagai efisien dalam mengajarkan benda kerja asimetris dari bentuk kompleks dan tidak beraturan. Metode ini merupakan cara memasang benda kerja pada mesin bubut yang paling cocok
untuk benda kerja yang tidak simetris. Kesimpulannya, pemeliharaan dan penggunaan cara memasang benda kerja pada mesin bubut dengan mempertimbangkan bentuk, profil benda kerja, ukuran, dan juga tingkat kualitas permukaan hasil benda kerja. Nah, di sini saya akan langsung ke slide cara menggunakan colet pada mesin bubut manual. Colet merupakan salah satu kelengkapan mesin bubut yang memiliki fungsi khusus. Digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang sudah memiliki permukaan yang halus dan ukuran diameter yang kecil. Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan colet pada mesin bubut manual. Tidak semua jenis pekerjaan dapat pada mesin bubut memperlakukan alat bantu yang berupa colet, tetapi hanya pekerjaan khusus tertentu yang akan memerlukan colet untuk mencekam benda kerja yang akan dikerjakan. Nah, ini adalah colet, gambar dari colet. Cara menggunakan colet pada mesin bubut. Colet biasanya digunakan untuk benda kerja yang memerlukan pengerjaan dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Colet memiliki konstruksi berbentuk silindris dengan kepala yang dibuat tirus dan ukuran benda badan colet yang lebih ramping, yang memiliki alur atau bahan pada sepanjang kepala dan sebagai bendanya. Selain itu, pada bagian ujung colet terdapat ulir. Bentuk lubang pencekam pada colet ada yang berbentuk bulat, segi 4 maupun segi 6. Slot juga memiliki jenis ukuran dan berbeda-beda sesuai fungsi penggunaannya, di mana ukuran diameter benda kerja yang dapat dijepit oleh colet tersebut dapat dilihat dari berbagai muka colet. Bagian-bagian colet, nah, ujung bulir, badan colet, kepala tirus, bahan pemanjang, belahan memanjang. Selanjutnya, cara menggunakan colet pada mesin bubut. Penggunaan colet pada mesin bubut standar dipasang pada spindle kepala tetap dan masih memerlukan dudukan atau rumah colet adaptor, dan batang penarik drawbar. Perhatikan gambar di atas. Langkah pemasangan colet pada kepala tetap mesin bubut dapat dilakukan sebagai berikut. Rumah colet dipasang terlebih dahulu pada spindle kepala tetap. Pastikan bahwa cekam yang sudah tidak terpasang pada spindle mesin yang akan menggunakan clutch. Cara menggunakan
pada mesin bobot. Selanjutnya, klot dimasukkan ke dalam rumah klot dengan benar dan lurus. Kemudian, batang penarik dimasukkan ke dalam rongga sepindel mesin dari arah belakang. Pastikan posisi sudah benar. Kemudian, pemutar pada batang penarik diputar searah jarum jam sehingga uliran batang penarik berpasangan dengan ulir pada ujung klot. Apabila akan digunakan untuk menjepit dan kerja, maka benda kerja dengan ukuran diameter yang sesuai dimasukkan ke dalam lubang klot. Selanjutnya, batang penarik diputar terus sampai klot sehingga klot akan tertarik masuk ke dalam lubang terus rumah klot sehingga benda akan terjepit dengan kuat. Kesimpulannya adalah clutch hanya digunakan pada pekerjaan dengan benda kerja yang memiliki diameter kecil dan permukaan halus. Cara menggunakan clutch pada mesin bobot harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan selamat. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kalau banyak kata salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTM bongkar.